to introduce myself. My name is Azaifan Fatiha from Management Class 22B. Here I will explain the material about normality test. Understanding. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang terlihat seperti gunung atau kurva lonceng. Uji normalitas biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan analisis bahwa data yang diamati regresi mau diuji. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Terhadap beberapa uji yang dapat digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilk. Pilihan terbaik tergantung pada jenis data yang diamati. Uji normalitas perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar hasil uji hipotesis yang diperoleh dapat diandalkan dan akurat. Objektif. Tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jika data berdistribusi normal, maka dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Uji normalitas juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang dilakukan oleh beberapa metode statistik, seperti analisis regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Terhadap beberapa uji yang digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, dan lain-lain. Pihak terbaik tergantung pada jenis yang diamati. Dengan demikian, tujuan uji normalitas. Metode uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini digunakan untuk menguji apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk data berukuran kecil maupun besar. Uji Shapiro-Wilk. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini efektif untuk data berukuran kecil. Uji Lilliefors. Metode ini digunakan untuk menguji data atau normal atau tidak. Hanya saja pada uji Lilliefors digunakan tabel Lilliefors. Uji Anderson-Darling. Uji ini lebih sensitif terhadap distribusi ekor. Uji Jarque-Bera. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini lebih efektif digunakan untuk data berukuran besar. Fungsi uji normalitas adalah untuk memeriksa apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Jika ada berdistribusi normal, maka data diasumsikan bahwa data diambil secara acak dan populasi normal. Uji normalitas juga digunakan untuk memastikan bahwa data diamati memenuhi asumsi yang telah beberapa metode statistik, seperti analisis regresi atau uji T. Pemilihan metode uji normalitas tergantung pada jenis data yang diamati dan jumlah sampel yang digunakan. Dengan demikian, fungsi uji normalitas adalah untuk memeriksa apakah berdistribusi normal dan memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik. Excellence. Mendukung validitas analisis statistik. Dengan melakukan uji normalitas, kita dapat memastikan keabsahan analisis yang dilakukan dan
menghindari kesalahan interpretasi. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data uji normalitas membantu kita memahami karakteristik data secara lebih mendetail, seperti bentuk distribusi dan tingkat simetri data. Pemulaan yang dilakukan oleh beberapa metode analisis statistik terpenuhi. Beberapa metode analisis statistik, seperti analisis regresi atau uji T, memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Dengan melakukan uji normalitas, kita dapat memastikan bahwa kondisi tersebut terpenuhi. Mengirimkan keakuratan hasil analisis. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode analisis statistik tentu mungkin tidak memberikan hasil yang akurat. Dengan melakukan uji normalitas, kita dapat memastikan keakuratan hasil analisis. Weakness: tidak selalu akurat. Uji normalitas tidak selalu akurat dalam menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, terutama jika ukuran sampel kecil dan data memiliki banyak nilai ekstrim. Tidak dapat menentukan jenis distribusi uji normalitas, hanya dapat menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, namun tidak dapat menentukan jenis distribusi lainnya. Tidak dapat menentukan penyebab ketidaknormalan. Uji normalitas hanya dapat menentukan apakah data distribusi normal atau tidak, namun tidak dapat menentukan penyebab ketidaknormalan. Tidak dapat menentukan transformasi yang tepat jika data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas tidak dapat menentukan transformasi yang tepat untuk membuat data menjadi berdistribusi normal. Tidak dapat menentukan homogenitas varians. Uji normalitas tidak dapat menentukan homogenitas varians, yaitu apakah varians antara dua kelompok yang dibandingkan sama atau tidak. How to overcome normality test of testless. Menggunakan metode uji normalitas yang tepat. Pemilihan metode uji normalitas yang tepat dapat menghasilkan hasil yang akurat. Penggunaan teknis analisis yang tepat dapat meningkatkan akuratan hasil uji normalitas. Menggunakan teknik transformasi data jika data tidak berdistribusi dengan normal. Teknik transformasi dapat digunakan untuk membuat data menjadi distribusi normal. Teknik pengambilan data yang tepat dapat meningkatkan keakuratan hasil uji normalitas. Teknik pengujian yang tepat dapat mengurangi kesalahan dan menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Conclusion: uji normalitas berguna untuk memastikan analisis statistik memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data, dapat menghadapi hambatan uji normalitas, dan perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar hasil uji hipotesis yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.